Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naskuru sukron kasiron ilallahi ta'ala alladzi qad a'ta'na nikmatan wa hidayatan an najtami'atan fi hadal makanil mubarak. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Baik, bertemu lagi hari ini dengan saya Ibu Epa Pujiani Nurul. Selamat pagi semuanya anak-anak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang zakat. Baik, sekilas analogi tentang zakat. Contoh kecil ya, apabila kita memiliki sebuah pisang dan kita akan memakan pisang tersebut, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Nah, tentunya kita mengupas dulu pisang tersebut, lalu kemudian kita buang kulitnya dan kemudian memakan pisangnya. Nah, seperti itulah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta dari kita dengan tujuan membersihkan harta dan juga diri kita dari kotoran, mensucikan diri kita dari kotoran ya, dengan tujuan membantu juga orang-orang yang membutuhkan. Syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah memiliki kemampuan untuk membayar zakat tersebut. Baik, ada beberapa zakat yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Ada 3 jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta perniagaan. Yang ketiga ada zakat pertanian. Baik, yang pertama kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa beras sebanyak 2,5 kg beras ya. Boleh juga kita membayar zakat fitrah tersebut dengan uang, boleh, dengan catatan kita hitung harga beras tersebut menjadi uang. Contoh, kita hitung, taruhlah kita hitung harga beras sekarang misalkan 14.000, kita hitung 2,5 kg beras dikali 14.000 yaitu sekitar 35.000. Nah, itu wajib kita keluarkan zakat fitrahnya pada bulan Ramadan. Lebih afdol kita mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam Idul Fitri atau hari Idul Fitrinya, pagi-paginya. Baik, itu sekarang zakat fitrah. Nah, sekarang kita bahas yang kedua tentang zakat mal atau zakat perniagaan. Zakat mal itu contoh berupa emas, perak, atau uang. Apabila kita sudah memiliki emas, memenuhi nasabnya, nasab dari emas adalah 85 gram, sedangkan nasab dari perak adalah 595 gram. Jadi logikanya apabila kita sudah memiliki emas sebanyak 85 gram, itu kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari emas yang kita miliki tersebut. Yang ketiga, ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu meliputi ada beras, gandum, jagung, biji-bijian atau sayuran. Seorang petani yang sudah mencapai nasab dari hasil pertaniannya tersebut tadi, itu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Nasab dari hasil biji-bijian atau sayuran itu mencapai apabila pendapatan pertaniannya mencapai 1.200 kg atau sekitar 1 ton 2 kintal biji-bijian atau sayuran. Nah, petani tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Nah, itu tadi bagian-bagian zakat atau macam-macam zakat. Sekarang kita bahas selanjutnya tentang yang berhak menerima zakat. Jadi kita mengeluarkan zakat itu tidak sembarangan memberikan kepada siapapun, tidak ya. Ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat tersebut. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua
ada miskin. Miskin tingkatannya itu lebih naik sedikit dari fakir lah ya. Jadi miskin itu adalah dia memiliki harta atau mempunyai pekerjaan, tetapi dia tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga ada amil. Amil itu adalah orang yang membagikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kelima ada gorim. Gorim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Jadi orang yang memiliki banyak hutang itu berhak menerima zakat dengan catatan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan dia tidak memiliki biaya atau kekurangan biaya untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Yang ketujuh ada hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang sedang diperbudak atau dalam istilah lain dalam penjara yang hidupnya serba tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya. Yang kedelapan ada fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau berperang di jalan Allah. Nah, itulah tadi tentang zakat yang kita bahas pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang zakat tersebut nanti pada pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.